Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi teman-teman sejawat dalam kursus ACLS pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Endang Ratnamisi, spesialis jantung. Saya salah seorang tim pengajar dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Pagi ini kita akan membahas topik tentang bantuan hidup jantung dasar. Tujuan pembelajaran dari bantuan hidup jantung dasar adalah menjelaskan ringkasan anatomi dan fisiologi sistem respirasi, kardiovaskular, dan serebral. Menjelaskan tata laksana sumbatan jalan nafas akibat benda asing pada orang dewasa dan anak. Menjelaskan rantai kelangsungan hidup dan survei primer pada bantuan hidup jantung dasar. Menjelaskan bantuan hidup jantung dasar pada dewasa, anak, dan pada kondisi-kondisi khusus. Pendahuluan, mengapa Anda harus bisa melakukan bantuan hidup dasar? Kematian akibat penyakit jantung paling utama disebabkan karena henti jantung mendadak. Pada tahun 2004, WHO menyebutkan ada sekitar 17 juta orang meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Dari 17 juta orang itu, 7 juta meninggal disebabkan penyakit jantung. WHO sendiri memperkirakan pada tahun 2030 akan terjadi peningkatan kematian penyakit jantung dan pembuluh darah jadi 23,6 juta orang. Asia Tenggara, walaupun merupakan negara berkembang, juga memiliki angka yang tinggi untuk kematian jantung. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, pada data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan, didapatkan angka 7,2% adalah untuk prevalensi penyakit jantung. Sedangkan angka kematian tidak ada datanya. Fibrilasi ventrikular merupakan irama henti jantung yang paling sering dijumpai. Dan keberhasilan bantuan hidup dasar harus dalam 5 menit pertama ketika dilakukan bantuan AED. Bantuan hidup jantung dasar merupakan gabungan pengamatan dan tindakan yang tidak terputus yang disebut rantai kelangsungan hidup atau chains of survival. Komponen apa saja yang harus dikuasai oleh seorang penolong pada bantuan hidup dasar? Yaitu penilaian keadaan pasien. Apakah pasien henti jantung atau hanya tidak sadar tetapi ada nafas dan ada nadi. Kompresi dada yang baik, penilaian pergerakan dada, serta pemberian bantuan nafas yang baik, penggunaan automated external defibrillator. Target bantuan hidup jantung dasar. Henti jantung dapat dicegah. Transportasi pasien dapat cepat dilaksanakan. Fungsi jantung dan paru dapat diperbaiki dengan menggunakan AED dan kompresi. Mempertahankan suplai darah ke otak sampai bantuan tiba. Sekarang kita akan membahas anatomi dan fisiologi sistem respirasi, kardiovaskular, dan serebral. Anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Sistem respirasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem respirasi bagian atas dan bagian bawah. Sistem respirasi bagian atas terdiri dari mulut, hidung, farinks, dan larynx. Sedangkan sistem pernafasan bagian bawah terdiri dari trachea, bronchus, bronchioli, alveoli, komponen neuromuskuler, dan pembuluh darah. Apakah fungsi dari respirasi? Yaitu membawa oksigen dari luar tubuh masuk ke dalam darah dan membuang CO2 dari dalam tubuh. Tipe-tipe gangguan respirasi yaitu gangguan oksigenasi yang kita sebut hipoksia dan juga gangguan respirasi yang disebut hiperkarbia atau kombinasi keduanya. Diagnosis dan tindakan yang harus dilakukan yaitu pemberian oksigen yang non-invasif, bebaskan jalan nafas dengan triple manuver, pemberian oksigen dengan manual ventilation, dan tindakan invasif, contohnya intubasi, RMA, ataupun konduit. Hal ini akan lebih detail dijelaskan pada materi RW. Anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Kita tahu bahwa jantung terdiri dari 4 rongga.
yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Antara atrium dan ventrikel dan antara ventrikel dengan pembuluh darah besar terdapat katup-katup. Tujuan fungsi daripada katup adalah agar darah selalu terdorong ke distal dan tidak kembali ke proksimal. Darah yang kadar oksigennya kurang atau rendah kadar oksigennya masuk melalui vena cava superior dan inferior ke dalam right atrium. Kemudian masuk ke right ventricle melalui katup trikuspid, dipompakan oleh jantung kanan ke arteri pulmonalis. Kemudian terjadi pertukaran gas. Darah yang kaya oksigen akan masuk melalui vena pulmonalis, serambi kiri, bilik kiri, kemudian aorta dan ke seluruh tubuh. Jantung memiliki pembungkus yaitu selaput jantung yang kita sebut perikardium. Jantung sendiri mendapat darah dari arteri koroner. Ini adalah arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Jika terjadi sumbatan pada arteri koroner ini akan menyebabkan iskemia pada otot-otot jantung. Fisiologi dari otot jantung terdiri makrosirkulasi dan mikrosirkulasi. Makrosirkulasi adalah sirkulasi darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung lalu ke seluruh tubuh. Sedangkan mikrosirkulasi adalah pertukaran gas karbon dioksida serta oksigen terjadi pada mitokondria secara terus-menerus yang diteruskan ke dalam darah sebelum terjadi pertukaran di alveolus. Anatomi dan fisiologi sistem cerebrovaskular. Anatomi otak, kita tahu bahwa otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, dan susunan saraf spinal. Fungsi dari cerebrum yaitu mengendalikan sebagian besar kegiatan sensorik dan motorik. Sedangkan batang otak secara adalah menghubungkan antara otak besar dan otak kecil dan susunan saraf spinal. Dan pusat pengendali saraf otonom, yaitu pusat respirasi dan sirkulasi. Bagaimana hubungan antara fungsi otak dengan sistem respirasi dan kardiovaskular? Otak paling banyak memerlukan oksigen. Hipoksia dan hiperkarbia mengganggu fungsi otak. Gangguan fungsi jantung, pembuluh darah, dan kadar hemoglobin mempengaruhi juga fungsi otak. Jadi saat jantung berhenti, fungsi otak paling rawan terganggu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rantai kelangsungan hidup pada bantuan hidup dasar. Apakah rantai kelangsungan hidup itu? Yaitu suatu pengamatan dan tindakan yang berurutan, yang tidak terputus-putus dan terkoordinasi dengan secara cepat dan tepat. Ketika henti jantung bisa saja terjadi di dalam rumah sakit atau di luar rumah sakit. American Heart Association pada tahun 2020 membagi menjadi in-hospital cardiac arrest atau out-hospital cardiac arrest. Bagaimana chain of survival bila ada henti jantung di rumah sakit? Urutan pertama adalah kita harus melakukan pengawasan. Pengawasan kalau di rumah sakit, beberapa rumah sakit menggunakan berbagai parameter. Ya, misalnya telemetri atau EKG, pengukuran tekanan darah, laju jantung, laju nafas, dan saturasi oksigen. Juga beberapa parameter yang lain. Misalnya data-data laboratorium atau kondisi klinis yang kritis. Bila kita menemukan pasien yang tidak sadar di rumah sakit, segera hubungi tim kode biru. Ya, tim kode biru adalah orang-orang yang terlatih melakukan resusitasi jantung dan paru. Ada dokter dan perawat yang telah mendapat pelatihan. Kemudian segera kita memeriksa nadi dan nafas secara bersamaan. Bila tidak ada nadi dan nafas, lakukan resusitasi jantung segera. High quality CPR. Dan bila AED telah tiba, bila pasien mendapatkan terdapat fibrilasi ventrikel, maka akan dilakukan DC shock. Bila tertolong atau spontan sirkulasi, kita akan rawat
di unit khusus, yaitu perawatan pasca henti jantung. Setelah pasca henti jantung teratasi, pasien memerlukan pemulihan. Jadi ada 6 rantai di sini, yaitu pengenalan awal dan pencegahan, aktifkan sistem gawat darurat, RJP yang berkualitas, defibrilasi segera, perawatan pasca henti jantung, dan pemulihan. Pemulihan tidak hanya berlaku bagi keluarga pasien saja, tetapi juga bagi keluarganya. Bagaimana rantai kelangsungan hidup bila terjadi henti jantung di luar rumah sakit? Pertama, kita harus mengenal kejadian henti jantung dan aktifkan sistem gawat darurat. Bisa menghubungi ambulans yang terdekat. Kemudian, cek nadi dan nafas. Bila tidak ada nadi dan nafas, lakukan resusitasi jantung segera. Bila AED telah tiba, tempelkan AED dan kita tunggu instruksi apakah irama ini fibrasi ventrikel atau asistol. Bila fibrasi ventrikel, maka AED akan memberikan perintah kejut listrik. Dan jika iramanya bukan VF atau asistol, kejut listrik tidak perlu diberikan. Setelah kita lakukan resusitasi, ya, dan juga pasien dilakukan perawatan kardiovaskular lanjutan yang efektif. Kemudian, bila tertolong akan kita lakukan perawatan pasca henti jantung. Setelah pasca henti jantung teratasi, pasien memerlukan pemulihan. Survei primer bantuan hidup jantung dasar merupakan tindakan penyelamatan nyawa setelah terjadi keadaan henti jantung. Tujuannya memperbaiki sirkulasi sistemik yang hilang dengan melakukan kompresi dada diikuti pemberian bantuan ventilasi yang efektif. Bantuan hidup jantung dasar ini bisa dilakukan oleh 1 atau 2 penolong. Urut-urutannya adalah circulation, airway, dan breathing. Sesuai dengan panduan dari American Heart Association pada tahun 2020. Grafik ini menunjukkan profisiensi dari penolong. Apakah orang awam yang tidak dilatih boleh menolong? Bisa, ya. Jadi no training, orang yang tidak pernah mendapatkan pelatihan. Jika dia mendapatkan orang yang henti jantung, dia hanya melakukan kompresi dada saja. Untuk orang yang telah dilatih bisa melakukan kompresi dada 30 kali, kemudian berikan 2 nafas, dilakukan sebanyak 5 siklus. Sedangkan untuk teamwork di sini adalah beberapa orang yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan bantuan hidup dasar dan secara koordinasi dan integrasi yang baik. Bantuan hidup jantung dasar pada orang dewasa. Kapan kita melakukan bantuan hidup dasar? Yaitu jika terjadi henti jantung, henti nafas, dan korban tidak sadarkan diri. Tahapannya kita harus memastikan lingkungan aman. Aman buat penolong, aman juga buat korban. Kemudian kita melakukan cek respon, mengaktifkan sistem emergency, dan melakukan urut-urutannya adalah chest compression, airway, dan breathing. Pada waktu kita menilai respon, kita cukup menepuk bahunya dengan kuat dan lembut sambil menanyakan namanya. Ya, tidak boleh kita mencederai atau memukul dengan keras. Seperti pada gambar ini, kita goyangkan bahunya, kita tanya nama pasien, dan kita tepuk dengan kuat dan lembut. Kemudian, kita harus mengaktifkan sistem emergency. Yang dilakukan tergantung lokasi kita berada. Jika kita di luar rumah sakit, kita meminta bantuan dengan berteriak atau menelpon ambulans 119. Bila kita berada di rumah sakit, kita menelpon kode biru. Cek nadi hanya dikerjakan oleh tenaga medis, ya, tidak untuk awam. Untuk orang awam tidak perlu melakukan cek nadi karena hanya akan membuang waktu. Periksa nadi karotis dan periksa apakah pasien bernafas normal, ya, secara simultan sekitar 5-10 detik. Untuk menyatakan pasien memiliki nadi, pemeriksa harus yakin bahwa nadi teraba, ya. Tetapi jika nadi tidak teraba dan nafas tidak ada, segera lakukan RJP. Penderita harus dibaringkan pada alas yang keras. Ya, lokasinya adalah setengah sternum bagian bawah.
Tekan kuat dan cepat dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kedalaman 5-6 cm. 5 atau 6 cm. Lakukan complex chest recoil. Ya, artinya apa? Kita melakukan kompresi yang dalam dan biarkan dada kembali ke posisi awal. Minimalkan interupsi terhadap kompresi dada. Nah, ini kita lihat tangannya saling menggenggam, ya, letakkan di setengah sternum bagian bawah. Jari-jari saling mengunci. Tangan kita lurus, tidak boleh menekuk sikunya. Jadi siku kita tidak boleh tertekuk ya. Kita harus menekan secara kuat. Nah, apa yang dimaksud complex chest recoil? Anda bisa lihat di dalam gambar ini. Kita harus menekan kuat, kemudian kembalikan ke posisi awal. Ya, mengapa mesti demikian? Karena pada fase diastolik itulah arteri koroner mendapatkan suplai darah. Ya. Kemudian tadi compression, sekarang airway. Apa yang kita lakukan? Kita harus membuka jalan nafas. Kalau pasien tidak sadar, maka kita lihat bahwa lidahnya menutup jalan nafas. Kita harus membuka jalan nafas dengan melakukan head to chin lift, yaitu dongakkan kepala, tahan dagu, seperti gambar ini. Tentu, head to chin lift dilakukan pada korban yang tidak ada trauma. Jika korban trauma, bagaimana kita lakukan jaw thrust, yaitu mendorong dagu ke bawah dan ke depan, seperti pada gambar ini. Jadi, airway kita lakukan kapan? Setelah kita melakukan 30 kompresi, ya, baru kita buka jalan nafas. Breathing, kita memberikan nafas sampai dada mengembang selama 1 detik, 2 kali, sebanyak 2 kali. Bisa melalui mulut ke mulut langsung, ya. Kalau kita memberikan mulut ke mulut, hidung harus kita tutup. Pada korban yang mulutnya tidak bisa dibuka, kita berikan bantuan dari mulut ke hidung. Bisa juga kita memberikan bantuan nafas melalui sungkup nafas. Atau bisa juga dengan alat kantung pernafasan seperti ini. Dilakukan setelah 30 kali kompresi dada. Pada pemberian bantuan nafas dari mulut dengan sungkup, letakkan sungkup pada muka pasien dengan kedua ibu jari. Ya, lakukan head to chin lift dan ketiga jari kita, yaitu jari tengah, manis dan kelingking, menahan mandibular. Pada pemberian nafas seorang diri, kita melakukan teknik istiqlal tadi. Ya, sedangkan bila dua penolong, satu penolong di atas posisinya di atas kepala pasien seperti gambar ini. Kemudian dua tangannya rapat menutup sungkup dan satu orang melakukan pemberian tekanan pada kantong nafas ini. Bila kita melakukan bantuan hidup dasar pada orang dewasa dengan dua penolong, tiap penolong harus mengerti peranan masing-masing. Penolong yang melakukan kompresi dada memberikan pedoman dengan cara menghitung dengan suara yang kuat. Perputaran antar penolong dilakukan setiap 5 siklus atau 2 menit. Sebelum melakukan perpindahan tempat, penolong yang melakukan kompresi memberikan aba-aba bahwa akan terjadi perputaran. Bagaimana algoritma bantuan hidup jantung dasar pada orang dewasa? Bila kita menemukan seseorang dengan tidak sadar, kita harus mengamankan lokasi. Lokasi tersebut harus aman untuk korban maupun untuk penolong. Amankan lokasi, kemudian kita cek kesadaran pasien, segera minta bantuan untuk membawakan ID atau telepon ambulan bila kita di luar rumah sakit. Bila di rumah sakit kita meminta bantuan kode biru. Kemudian cek apakah pasien bernafas normal atau ada denyut. Jika pasien bernafas normal dan ada denyut, kita observasi sampai bantuan tiba. Tetapi jika bernafas tidak normal dan ada denyut, kita berikan satu nafas buatan setiap 5-6 detik sebanyak 10-12 kali per menit. Setiap 2 menit kita harus mencek nadi. Bila nadi tidak teraba, kita lakukan resusitasi jantung paru. Kemudian kita cek
bila pasien ternyata tidak sadarkan diri, tidak nafas dan tidak ada nadi, segera lakukan RJP. Lakukan RJP dengan siklus 30 kompresi dan 2 nafas buatan. Gunakan AED bila AED tiba, kemudian letakkan patch, 1 buah patch pada dada sebelah kanan atas dan 1 patch pada dada kiri. Kemudian kita hidupkan mesin dan kita tunggu instruksi dari mesin AED. Jika instruksinya kejut, lakukan tekan tombol kejut. Tapi bila pada AED tidak menginstruksikan jangan kejut atau no shock, kita hanya melakukan RJP saja. Penggunaan alat defibrilator otomatis atau automated external defibrillator memegang peranan kritis untuk pasien dengan aritmia. Karena irama jantung penyebab henti jantung mendadak di luar rumah sakit adalah ventricular fibrilasi yang terapinya adalah defibrilasi. Semakin lama defibrilasi, keberhasilannya semakin berkurang. Ventricular fibrilasi akan berubah jadi asistol seiring dengan waktu. Nah, ini adalah gambar bagaimana menggunakan AED, 1 buah patch pada dada kanan dan 1 buah patch pada apex jantung. Nah, ini adalah mesin AED-nya. Komplikasi dari bantuan hidup jantung dasar adalah aspirasi regurgitasi, fraktur tulang iga ataupun tulang dada, pneumotoraks, dan laserasi hati dan linta. Posisi mantap. Bila korban terjadi spontan sirkulasi nadi teraba dan nafas ada, tetapi belum sadarkan diri, kita perlakukan korban pada posisi mantap seperti ini. Kaki sebelah kiri ditekuk, kemudian tangan kanan diletakkan di samping kepala. Pasien kita gulingkan ke arah kita, penolong ada di sini, penolong berada di kanan pasien. Kemudian kaki kiri akan menahan lantai, menahan tubuh dengan posisi seperti ini, dan tangan akan menahan pipi, ya, sehingga ludah lidah tidak akan tertutup dan mencegah terjadinya henti nafas kembali. Ini contohnya seperti ini. Korban digulingkan ke arah penolong untuk mencegah terjadinya sumbatan nafas kembali. Resusitasi pada kondisi-kondisi khusus. Ada beberapa keadaan yang perlu spesial perhatian kondisi-kondisi tertentu. Misalnya hipotermia, pasien korban dengan tenggelam, korban trauma, korban tersengat listrik, kehamilan, dan curiga terkonfirmasi COVID-19. Hipotermia berat, yaitu suhu kurang dari 30 derajat, dibutuhkan 30-45 detik untuk menilai pernafasan dan nadi pada penderita dengan hipotermia berat. Jika VF atau VT tanpa nadi menetap pada hipotermia, dipertimbangkan menunda defibrilasi dan meneruskan RJP. Deworming dan stabilkan kondisi penderita untuk dirujuk. Hindari gerakan yang berlebihan untuk mencegah terjadinya ventricular fibrilasi. Posisi penderita harus horizontal untuk mencegah perburukan hipotermia. Korban tenggelam. Hati-hati resiko fraktur tulang belakang dan bisa mengakibatkan paralisis. Selamatkan jalan nafas segera pada korban yang tidak bernafas. Heimlich manuver hanya digunakan jika terdapat benda asing di mulut korban. Henti jantung pada kehamilan. Lanjutkan basic life support dan advanced cardiac life support, high quality CPR, defibrilasi segera, tata laksana algoritma ACRS. Menyusun tim henti jantung maternal. Pertimbangkan etiologi dari henti jantung pada ibu hamil, yaitu lakukan intervensi maternal, lakukan tata laksana jalan nafas, berikan 100% oksigen, hindari hiperventilasi, pasang IV line. Bila mendapatkan magnesium IV, ganti dengan kalsium klorid atau glukonas. Lakukan intervensi obstetrik. Lakukan manuver untuk menggeser rahim ke samping kiri. Lepaskan fetal monitor dan persiapkan seksius cesarea perimortem.
Pada intervensi maternal, lanjutkan basic life support, advanced life support, high quality CPR, dan tata laksana algoritma ACLS. Sedangkan pada intervensi obstetrik, apabila pasien tidak spontan sirkulasi dalam waktu 5 menit, segera lakukan seksio sesaria. Pada henti jantung kehamilan, kita harus melakukan perencanaan tim yang dilakukan dengan berkolaborasi bersama layanan obstetrik, neonatal, darurat anestesi, dan perawatan intensif dan henti jantung. Prioritas untuk wanita hamil saat henti jantung harus mencakup penyediaan CPR kualitas tinggi dan peringanan kompresi ortokafal dengan penggeseran rahim ke lateral. Tujuan dari persalinan perimortem sesoria adalah meningkatkan hasil maternal dan janin. Idealnya lakukan persalinan perimortem sesaria dalam 5 menit, tergantung pada sumber daya dan set keterampilan yang tersedia. Pada kehamilan, sulit memberikan saluran nafas adalah perihal umum. Gunakan penyedia paling berpengalaman. Berikan intubasi endotracheal atau saluran nafas lanjutan supraglotik. Lakukan kapnografi gelombang atau kapnografi untuk mengkonfirmasi dan memantau penempatan pipa ET. Setelah saluran nafas lanjutan terpasang, berikan satu nafas setiap 5-6 detik. Etiologi potensial dari henti jantung pada kehamilan adalah komplikasi anestesik, pendarahan kardiovaskular, obat-obatan, emboli, demam, penyebab non-obstetrik umum yaitu 5H5T dan hipertensi. Nah, ini adalah memposisikan uterus ke sisi kiri korban untuk mengurangi aortovena-caval compression uterus. Bagaimana penata laksanaan kita pada algoritma bantuan hidup dasar pasien yang curiga terkonfirmasi COVID-19? Amankan lingkungan, kemudian gunakan APD lengkap, kemudian batasi personal resusitasi. Bila korban tidak merespon, panggil bantuan, aktifkan sistem tanggap darurat, persiapkan AED, panggil bantuan untuk menyiapkan AED dan peralatan emergency. Lihat apakah pasien tidak bernafas dan periksa nadi dalam 10 detik apakah nadi benar-benar teraba. Jika pasien bernafas normal dan nadi teraba, kita observasi saja sampai bantuan datang. Bila pernafasan tidak normal, nadi teraba, kita harus memberikan bantuan nafas menggunakan backmask device dengan filter. Di sini pentingnya adalah menggunakan backmask device dengan filter. Pastikan seal masker tertutup rapat. Aktifkan sistem respon emergency. Lanjutkan bantuan nafas, periksa nadi setiap 2 menit. Jika henti nadi, kita lakukan RJP. Bagaimana jika korban henti nafas, henti jantung, lakukan high quality CPR. Kemudian kita harus lakukan kompresi kontinu dengan oksigen pasif menggunakan, pastikan dengan backmask yang rapat. Ya, jadi pada pasien COVID, mulai siklus 30 kompresi, 2 bantuan nafas menggunakan backmask device dan filter. Pastikan sealnya rapat. Jika AED tiba, kita tinggal tempel AED-nya pada bahu kanan dan pada apeks jantung. Kemudian jika irama fibrilasi ventrikel, AED akan memberi instruksi untuk shock, dan jika iramanya asistol, dia akan memerintahkan untuk tidak shock, tidak kejut listrik, dan kita lakukan RJP terus. Bantuan hidup jantung dasar pada anak dan bayi. Bagaimana kita mengenali tanda-tanda kegawatan dan henti jantung pada anak dan tata laksana bantuan hidup dasar pada anak. Penyebab henti jantung pada anak biasanya adalah kegawatan nafas yang tidak dikelola dengan benar. Trauma, penyakit. Kalau gangguan irama jantung jarang pada anak usia kurang dari 8 tahun. Bagaimana rantai kelangsungan hidup bantuan hidup dasar pada anak dan bayi? Pada kita menemukan jika terjadi di dalam rumah sakit, ya,
kita pertama tentunya harus melakukan pengawasan seperti tanda-tanda vital, laju nafas, laju jantung, kemudian saturasi. Jika kita menemukan pasien tidak sadar, aktifkan kode biru. Ya, cek nadi dan nafas secara bersamaan 10 detik. Jika tidak ada nadi dan nafas, lakukan RJP yang berkualitas. Bila AED datang, kita lakukan sesuai irama yang ada, ya. Kalau VF akan di DC shock dan kalau asystole tidak di DC shock. Bila pasien respon spontan, akan dirawat di ruang penanganan yang terintegrasi. Kemudian bila berhasil sembuh, pasien akan menuju fase pemulihan. Untuk fase pemulihan ini bukan hanya pasiennya saja, tetapi juga keluarganya lebih utama. Jika kita mendapatkan anak tidak sadar di luar rumah sakit, kita minta bantuan, kemudian cek nadi dan nafas. Jika tidak ada nadi dan nafas, kita lakukan RJP. Panggil bantuan jika ambulan datang, akan tertolong dibawa ke rumah sakit, dan bila anak itu sembuh memerlukan pemulihan. Bagaimana algoritma henti jantung pada anak? Ya. Jadi kalau kita menemukan anak tidak sadar, kita cek respon, kemudian minta bantuan. Bila nadi dan nafas ada, ya, anak itu hanya tidak sadar, kita observasi saja sampai bantuan tiba. Tapi jika nafas tidak adekuat dan nadi tidak teraba, maka kita berikan satu nafas setiap 2-3 detik. Ya. Kemudian observasi setiap 2 menit. Jika nadi turun menjadi 60 kali per menit atau perfusi jelek, kita harus lakukan RJP. Tetapi jika nadi tetap teraba, kita lanjutkan berikan satu nafas setiap 2-3 detik. Bagaimana jika anak tersebut tidak sadar, tidak ada nafas dan tidak ada nadi? Bila kita melihat anak itu pingsan disaksikan oleh kita mengambil AED dulu, baru kita melakukan pertolongan RJP selama 2 menit. Ya. Tetapi jika kita tidak melihat anak tersebut jatuh atau pingsan, kita melakukan RJP dulu selama 2 menit, setelah itu kita mengambil AED. Kemudian lanjutkan RJP dan kemudian AED kita pasang. AED sesuai dengan iramanya, bila iramanya shockable akan dilakukan shock, dan bila iramanya non-shockable tidak dilakukan shock tapi hanya RJP saja. Nah, tahapan bantuan hidup dasar pada anak juga circulation, airway, dan breathing. Untuk penilaian kesadaran, untuk memastikan benar-benar sadar apa tidak, kita cek respon. Kemudian kompresi dilakukan bila kita sudah memastikan bahwa nadi tidak teraba. Buka jalan nafas dan beri nafas buatan. Bantuan hidup dasar pada anak usia 1-8 tahun, jika anak itu terlalu kecil tubuhnya, kita bisa meletakkan satu tumit tangan pada setengah tulang dada bagian bawah. Kemudian menekan sternum sedalam 4-5 cm, lepaskan dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Buka jalan nafas, berikan nafas buatan. Bila seorang penolong, kita berikan kompresi 30 kompresi dan 2 kali nafas buatan. Tapi jika penolong kedua datang, kita melakukan 15 kompresi dan 2 nafas. Ini adalah teknik satu penolong, ya, pada bayi. Kita letakkan di dua jari kita di antara garis linea internal mamari. Ini jika kita satu penolong. Lakukan 30 kompresi dan 2 nafas sebanyak 5 siklus. Jika penolong kedua datang, maka kita melakukan kompresi dengan menekan dada, dengan melingkarkan kedua tangan kita di tengah dada seperti kita lihat pada gambar ini, dan penolong kedua memberikan nafas. Kita memberikan kompresi sebanyak 15 kompresi dan 2 nafas. Jika bayi tersebut bernafas spontan, kita melakukan posisi mantap pada posisi seperti ini, yaitu dengan meletakkan kepala lebih rendah daripada dada untuk mencegah terjadinya aspirasi berulang. Algoritma bantuan hidup dasar anak untuk 2 penolong pada korban curiga terkonfirmasi COVID-19. Amankan lingkungan. Gunakan APD lengkap. Batasi personil yang ada. Jika korban tidak respon, kita segera memanggil bantuan dan ambil alat AED. Jika korban ada nafas, ada nadi, kita observasi sampai bantuan datang.
Jika korban ternyata nafasnya tidak normal tapi nadi teraba, kita berikan bantuan nafas dengan back mask device dan seal yang rapat. Jadi ingat ya, pada pasien dengan curiga COVID, kita harus berikan bantuan nafasnya dengan back mask, dengan kantong nafas dan seal yang rapat. Satu bantuan nafas setiap 3-5 detik atau sekitar 12-20 nafas per menit. Mulai kompresi bila laju nadi kurang dari 60 kali per menit atau perfusi buruk. Aktifkan sistem respon emergency jika belum dilakukan setelah 2 menit. Lanjutkan bantuan nafas periksa nadi setiap 2 menit. Jika nadi tidak teraba, mulai RCP. Bagaimana jika anak tersebut tidak sadar, tidak ada nafas dan tidak ada nadi? Kita mulai RCP. Penolong pertama RCP dengan rasio 30 kompresi 2 nafas menggunakan back mask dengan filter dan seal yang rapat. Ketika penolong kedua datang, kompresi dilakukan 15 kompresi 2 nafas. Bila AED tiba, tempelkan AED pada lokasinya, ya, yaitu pada dada sebelah kanan atas dan pada apeks jantung. Bila iramanya fibrilasi ventrikel, maka dilakukan kejut shock. Bila iramanya bukan VF atau asistol, hanya dilakukan RCP saja. Kapan penghentian resusitasi jantung pada korban? Yaitu bila penolong sudah memberikan pertolongan secara optimal, penolong sudah mempertimbangkan apakah penderita terpapar bahan beracun atau mengalami overdosis obat, kejadian henti jantung tidak disaksikan penolong, asistol yang menetap terekam lebih dari 10 menit. Implementasi penghentian usaha henti jantung, asistol yang menetap atau tidak terdengar denyut nadi pada neonatus lebih dari 10 menit. Penderita tidak respon terhadap bantuan hidup jantung lebih dari 20 menit. Berdasarkan keputusan klinik yang layak, semakin lama waktu yang diperlukan semakin menurun keberhasilan resusitasi. Apakah asistol bisa lebih lama kita lanjutkan? Yaitu pada pasien-pasien dengan korban dengan usia muda, asistol yang karena toksin atau gangguan elektrolit, hipotermia, overdosis obat, usaha bunuh diri, permintaan keluarga, dan korban tenggelam di air dingin. Tata laksana sumbatan jalan nafas oleh benda asing. Tujuan pembelajaran: mengenali tanda-tanda sumbatan jalan nafas pada orang dewasa, mengenali tanda-tanda sumbatan jalan nafas pada anak, mengetahui tata laksana sumbatan jalan nafas pada orang dewasa, mengetahui tata laksana sumbatan jalan nafas pada anak. Tanda-tanda umum sumbatan jalan nafas akibat benda asing biasanya kejadiannya disaksikan batuk atau tersedak dan awitannya mendadak. Apakah batuk akan efektif? Itu tergantung derajat sumbatannya, ringan, sedang, atau berat. Batuk akan efektif bila orang tersebut bisa batuk keras, dapat mengambil nafas, dan responsifnya penuh. Batuk tidak akan efektif bila korban tidak dapat bersuara, batuk tanpa suara, tidak bernafas, atau sianosis. Bagaimana kita mengetahui dia tersebut benda asing? Kita akan bertanya, apakah Anda tersedak? Kalau sumbatannya ringan, dia bisa menjawab ya. Jika sumbatannya berat, korban tidak dapat bicara, mungkin hanya mengangguk saja. Tanda lain dapat bicara atau batuk bernafas. Tanda-tanda lainnya adalah napas mengi, usaha batuk tetapi tidak bersuara atau bahkan tidak sadar. Kita harus menilai tingkat keparahan. Jika sumbatan jalan nafas tersebut ringan atau sedang, kita suruh batuk sekuat tenaga. Batuk yang kuat sampai benda asing tersebut keluar atau sampai dia tidak bisa batuk. Kalau dia sampai dia tidak bisa batuk, berarti sumbatan tidak berhasil keluar dan kita menuju ke kolom yang sebelah kiri. Untuk sumbatan jalan nafas berat, bisa orang itu tetap sadar atau bisa tidak sadar. Kalau orang itu tetap sadar, kita lakukan hentakan abdomen sebanyak 5 kali. Jika korban tidak sadar, kita mulai RCP dan buka jalan nafas. Contoh gambar seperti ini melakukan hentakan abdomen sebanyak 5 kali. Sumbatan jalan nafas akibat benda asing pada anak. Penyebab umumnya adalah cairan atau benda padat seperti makanan padat, kancing, mainan, dan lain-lain. Tata laksana pada orang dewasa tidak bisa diterapkan pada bayi dan anak. Kita harus menilai tingkat keparahan obstruksi benda asing tersebut pada anak. Jika
sumbatannya ringan, anak kita suruh batuk. Ya. Kita usahakan batuk sampai benda asingnya keluar, teratasi, atau sampai dia tidak bisa batuk. Kalau batuknya sangat tidak efektif lagi, kita masuk ke kolom sebelah kanan ini. Kita lihat sadar apa tidak sadar. Kalau sadar, kita lakukan 5 kali back close dan 5 kali chest thrust. Kalau dia tidak sadar, kita mulai RCP dan buka jalan nafas. Untuk yang tidak bisa batuk atau batuknya tidak efektif, kita langsung melakukan, kalau masih sadar kita lakukan 5 back close, 5 chest thrust, dan kalau tidak sadar kita lakukan RCP. Ini adalah contoh melakukan tindakan back close. Kepala posisinya harus lebih rendah daripada punggung. Kita lakukan tepukan pada punggung sebanyak 5 kali. Kemudian bayi kita balikan pada posisi supine dengan kepala lebih rendah dari dada, dan kita lakukan chest thrust sebanyak 5 kali. Finger sweep pada bayi harus kita yakin betul kita melihat benda asing tersebut. Jangan kita melakukan finger sweep tanpa kita tahu atau kita melihat benda asing pada korban. Terima kasih, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.